Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu, may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا مولانا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا wazidna ilma. Alhamdulillah, jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah tabaraka wa taala selalu senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, kemudahan dalam kehidupan kita semuanya. Warzuqna husnal khatimah. Allah anugerahi kita semuanya dengan husnul khatimah, amin Allahumma amin. Alhamdulillah, jamaah rahimahullah, melanjutkan kaji kitab At-Tadhkirah fi ahwalil mauta wa umuril akhirah sampai pada bab ma yurja min rahmatillahi ta'ala wa maghfiratihi wa afwihi yaumal qiyamah. Satu bab tentang apa yang diharapkan oleh manusia ketika mereka berada di hari kiamat. Jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kehidupan akan ada akhirnya. Ada lahir, ada mati, ada utuh, ada hancur. Maka kita semua umat Islam meyakini bahwasanya dunia yang kita huni, umur yang ada di tubuh kita, semua berlepas, semua pun juga akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun meyakini bahwasanya kehidupan yang ada di dunia ini kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia sementara, akhirat selama-lamanya, dunia tipu-tipu, akhirat yang sebenarnya. Dunia ini sebentar, akhirat yang kemudian panjang. Maka di dunia ini bagaimana kemudian ia menjadikan mazra'atul akhirah menjadi satu sawah ladang untuk menanam ya amal-amal yang kita panen nanti di yaumil qiyamah. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka huru hara yang sangat besar yang ada di yaumil qiyamah, maka manusia akan membutuhkan untuk kehidupan yang nikmat sebagaimana orang yang ada di dunia ini. Ia mengharapkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh dengan ketentraman, kenikmatan. Akhirat pun juga demikian pula. Maka dikatakan qala Al-Hasan yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah. Dikatakan oleh Imam Al-Hasan yaqulullahu ta'ala yaumal qiyamah. Allah tabaraka wa ta'ala berkata nanti di yaumil qiyamah, juzis sirat bi'afwi wa adkhilul jannah birahmati waqtasimu bi'amalikum. Dikatakan oleh Imam Hasan jamaah rahimahumullah, apa kata beliau? Beliau mengatakan juzis sirat, yaitu lewatilah sirat. Lewatilah daripada jembatan itu, lintasilah jembatan itu bi'afwi, dengan pemaafan dariku. Lintasi jembatan itu dengan pemaafan dariku. Wa adkhilul jannah birahmati. Masuklah kalian ke dalam surgaku birahmati, dengan rahmatku. Waqtasimuha bi'amalikum. Dan diterimalah pembagian di sana sesuai dengan amal kalian yang kalian kerjakan. Masuknya kalian dengan rahmatnya Allah. Bagaimana model kamarnya, kenikmatannya, fasilitasnya, amal kalian yang menjadikan daripada penentu paling tidak kebaikan itu. Maka jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setidaknya ada 3 perkara. 3 hal yang diharapkan oleh manusia ketika mereka berada di yaumil qiyamah. Pertama tidak lain adalah ampunannya Allah
Subhanahu wa ta'ala. Ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menjadikan suksesnya orang yang di yaumil qiyamah, fasilitas yang kemudian nikmat yang dimiliki oleh seorang nanti di yaumil qiyamah, yaitu pertama adalah ampunan. Ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah pemaafan. Ampunan berkaitan dengan urusan-urusan vertikal ke Allah, pemaafan berkaitan dengan urusan-urusan horizontalnya. Dan kemudian yang terakhir tadi yaitu birahmah, rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 perkara inilah yang kemudian dikatakan oleh Imam Al-Hasan, diterangkan oleh Imam Al-Qurtubi, 3 hal yang diharapkan oleh manusia untuk sukses, untuk berjaya, untuk nikmat ketika mereka berada di yaumil qiyamah. Jadi ampunan. Sehingga Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan dalam salah satu firman-Nya, apa kata Allah Ta'ala? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian itu menuju ampunan. Hiduplah kalian itu, bergeraklah kalian, ucapkanlah suatu apa yang menjadikan sebab kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapan yang paling utama itu ampunannya Allah. Karena tidak ada cerita seorang hidup di dunia ini bersih, suci, seperti kertas tanpa noda. Sehingga kemudian ia diperlukan satu perkara yang besar. Untuk mendapatkan nikmat yang besar, yaitu ia harus kudu dapat ampunan. Dan ampunan itu jamaah mulia harus dicari sejak berada di dunia ini. Makanya Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan dalam satu firman-Nya surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kalian menuju ampunan dan perkara-perkara yang menjadikan asbab kalian mendapat ampunan. Apa saja amalan yang menjadikan kita mendapatkan ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala? Entah itu menuju masjid, Nabi katakan setiap langkah kaki menuju masjid itu langkah diturunkan dosa, diampuni, langkah diangkat derajat terangkat, ia pun mendapatkan satu kebaikan. Tidaklah orang-orang duduk dalam satu majelis kecuali kemudian dosa diampuni Allah. Siapa orang yang mengucapkan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik, ya, ia akan mendapatkan daripada ampunannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja yang menjadikan orang mendapatkan ampunannya Allah Ta'ala? Sehingga disebutkan waqala yunadi munadin min tahtil arsh. Maka dalam satu riwayat jamaah yang mulia, ketika orang-orang itu berada pada hari kiamat, maka muncullah satu perkara ucapan, ya, di bawah arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ummat Muhammadin, wahai umat Muhammad. Ini enaknya jadi umatnya Rasulullah. Maka ini nikmatnya jadi umatnya Nabi SAW. Diingatkan kita, paling tidak diingatkan muncul Rabiul Awal, paling gak ingat ada nikmat yang sangat besar, keberuntungan jadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi itu banyak keistimewaannya. Bahkan terangkan dalam Tanbihul Ghafilin itu, lemahnya umatnya Nabi justru karomahnya. Ya. Apa di antara umatnya Nabi itu? Khalaqahum shighara. Dijadikannya oleh Allah badannya kecil. Tingginya nggak sampai 2 meter. Ukuran perutnya paling cuma 60, 70, 80. Ya, lambungnya pun kecil. Hatta takuna mu'natut ta'ami wasyarab, ya, wasiyab aqalla. Sehingga kemudian biaya hidupnya itu murah. Sepiring gado-gado mbok lastri saja sudah kenyang. Mau lihat, gak perlu korupsi. Gak perlu korupsi kuota haji. Gak perlu korupsi ya laptopnya, komputer. Gak perlu korupsi. Wong makan sepiring saja kenyang. Baju paling 1,5 meter.
ukurannya pun pendek-pendek, badannya kecil-kecil, makannya enggak banyak. Kalau orang kampung masih makan 3 kali. Ya, lah orang Pondok Kelapa, ojo makan banyak-banyak, nanti gemuk lo takut jemaah mulia. Ya, makannya 2 kali, ya. Yang bagus makan cuma sekali, Masya Allah. Lah, senengannya ngumpulin duit mulu, ngumpulin aja nggak nikmatin. Makanya Allah apa dikatakan khalaqahum shighara, badannya umat Nabi itu kecil-kecil. Coba kalau seperti umatnya Nabiullah Hud alaihi salam, 15 meter begitu. Berapa piring yang harus masuk? Ya, Insya Allah. Ini umatnya Nabi. Dan nanti di bawah arasnya Allah subhanahu wa ta'ala itu nada munadin fi tahtil arsy. Ya ummat Muhammad. Maka disebutkan, hai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amma ma kana li qiblakum faqad wahabtu lakum. Dikatakan dosa-dosamu sudah aku selesaikan. Dosamu aku maafkan untukmu. Tuh umatnya Nabi itu. Tapi dikatakan jamaah rahimakumullah wa baqiyatit tabi'at, yaitu kecuali kesalahan-kesalahanmu. Dosamu sudah aku maafin, urusan kamu dengan aku, tapi urusan kamu dengan yang lain gak selesai. Korupsimu gak selesai, nyakitin hatimu ke orang lain gak selesai, kecuali urusan antar kamu sekalian. Maka apa dikatakan? Dikatakan yaitu hendaklah kalian itu fatabu wa fima bainakum, hendaklah kamu saling maafin di dunia ini, cari pemaafan, yaitu apa? Wadkhulul jannata bi rahmati. Nah, ini jamaah mulia. Jadi ada ampunan, ada rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu perlu ampunan. Makanya apa saja yang kemudian menjadikan asbab terjadi ampunan, umat kudu ya cepat mencarinya. Kalimatnya wasari'u, bersegeralah kalian, sungguh-sungguhlah kalian. Hidup itu enggak cuma dunia, antara kita ini lahir dengan mati lebih pendek ke arah mati. Ya. Kalau kita umur 50, umur 60, itu arah matinya dengan arah lahir cepetan mana? Matinya jamaah mulia. Insya Allah. Nah, kalau 60, kalau umurnya 70 berarti kan tinggal 10 tahun lagi. Kalau umurnya 80 berarti kan umurnya tinggal 20 tahun lagi. Artinya ke arah lahir terlalu panjang. Ya. Sehingga diperlukan seorang itu kemudian mendapatkan daripada rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan jamaah yang mulia, kemudian yang kedua adalah pemaafan. Tidak bisa orang itu masuk surganya Allah kecuali selesai urusan tuntutan antar manusia. Jadi kalau antar manusianya itu ngadat, masalah Pak. Yang diharapkan pada saat yaumil qiyam itu enggak cuma ampunan, pemaafan. Makanya kemarin waktu pembahasan syirat ada bahasan al-qantaratus tsaniyah, jembatan yang kedua. Jembatan yang kedua itu jembatan yang hanya khusus untuk urusan orang-orang yang berkaitan dengan masalah horizontal. Ya. Di ujung jembatan Shiratal Mustaqim itu jamaah rahimakumullah ada yang berkaitan dengan urusan masalah urusan horizontal. Disitulah kemudian manusia banyak terpelanting. Ya. Maka pemaafan itu kemudian diharapkan. Dulu kita sebutkan 3 kelompok manusia yang kemudian dibikin oleh Allah Ta'ala maaf, diselesaikan khusumannya, yaitu masalah pertentangannya ketika berada di yaumil kiamat. Sebab bersama yang kemudian dipersoalkan oleh Allah Ta'ala, sholat, oke, itu vertikal. Yang kedua adalah urusan ad-dima. Dima itu berkaitan dengan darah. Makanya ketika itu Nabi SAW diterangkan dalam antara lain tafsir surah Al-Hujurat, ketika Nabi SAW muterin daripada Ka'bah Baitullahil Haram. Apa kata Nabi SAW? Hei Ka'bah,
Alangkah agungnya dirimu, harumnya baumu, mulianya dirimu. Tapi wallah, dikatakan Nabi SAW, ya kehormatan seorang muslim itu lebih mulia daripada dirimu. Masya Allah. Makanya satu ketika diceritakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bainama Rasulullah SAW dzata yaumin jalis, idza ra'aitu dha'ika hatta badat sanaya. Kata Abu Hurairah, suatu ketika aku ini lihat Nabi SAW senyum-senyum sampai tertawa. Jarang Nabi tertawa. Nabi itu tertawa, senyum, saking apanya? Saking suwenengnya. Ya. Maka kemudian sahabat bertanya, mimma tadhak ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau tertawa? Kenapa engkau tertawa ya Rasul? Kata Nabi, rajulani min ummati. Ada dua orang nanti di yaumil qiyamah, ringkas ceritanya, yang ngomong sama Allah satunya, ya Allah ya Rabbi khudli matlamati min akhi. Ya Allah, ya ambillah daripada kebaikan orang itu untuk menambal daripada diriku, karena dia itu punya salah kepadaku. Dia orang punya salah kepadaku, ya Allah. Aku ingin dibayar, ya Allah. Kata Nabi SAW, ya sudah. Ati akhaka matamatahu. Ya sudah. Kalau memang seperti itu kondisinya, ya kamu bayar. Orang yang punya masalah, bayar itu. Ya, itu Pak. Bayar itu Masya Allah berat, jamaah yang mulia. Di akhirat itu bayarnya pakai amal. Pakai amal, jamaah mulia. Makanya ada 3 kelompok manusia dulu kita sebutkan. Ada kelompok orang kaya, ada kelompok orang fakir, ada kelompok orang bangkrut di akhirat itu. Nah pada saat itu kemudian dia mengatakan, ya Allah, ya udah nggak ada kebaikannya. Ya Rabbi ma baqiya min hasanati syai'. Orang itu nggak punya kebaikan. Ketika orang itu nggak punya kebaikan untuk bayar kedolimannya, maka kata orang yang nuntut, ya Allah, Rabbi falyahmil min auzari. Ya Allah, bebankan saja dosaku kepadanya. Pikulkan kalau memang orang itu nggak bisa bayar aku, maka keburukanku lemparkan kepadanya. Saat itu Nabi menangis. Saat itu Nabi menangis, membayangkan betapa beratnya orang mikul dosa orang lain. Ya, gak bisa Pak. Walaupun kemudian utang loh, utang sama korupsi itu gedean mana? Ya korupsi, utang kan niatnya bayar, walaupun kadang ngelupa kan itu kan. Lah korupsi kan mulai awal niatnya nyolong. Oh, tuh Masya Allah. Maka Nabi mengatakan, ya man sarakal bayda la'anahullah. Orang yang mencuri telur, Allah laknat. Nyuri telur, Allah laknat. Ya kalau nyuri miliaran nggak ada dalilnya Pak Ustadz. Dalilnya kan nyuri telur. Ya, cah pinter. Mau lihat. Ini jamaah yang mulia. Jadi disebutkan bahwasanya orang tersebut nggak selesai. Akhirnya kemudian dia mengatakan, ya Allah limparkan keburukanku kepadanya ya Allah. Maka Nabi SAW menangis, membayangkan jamaah mulia, inna dzalikal yaum, ya, hari itu adalah hari yahtajun nasu fihi ila an tahmala anhum auzarahum. Hari di mana orang itu ingin dosa-dosanya ya diangkat oleh Allah, dipikul oleh orang lain. Hari-hari yang menegangkan. Saat itu Nabi katakan bahwasanya Allah berfirman kepada orang yang penuntut tadi itu, irfa' basar. Ya, angkatlah kemudian pandanganmu. Maka ketika orang tersebut angkat pandangannya, ternyata surga dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itulah orang yang nuntut itu kemudian mengatakan, ya Allah, liman hadza ya Rabb? Ini untuk siapa ini ya Allah? Ini untuk siapa surga penuh dengan kenikmatan ini? Untuk siapa ya Allah? Kata Allah Ta'ala, liman a'tani thamanu. Ya, untuk orang yang bisa untuk bayar. Kalau bisa bayar, surga aku lepas. Masya Allah. Maka saat itulah orang tersebut terbayang. Terbayang bagaimana indahnya, harganya yang begitu sangat
mahalnya. Orang tersebut mengatakan, "Ya Allah, siapa yang mampu membayarnya ya Allah?" Qala anta. Yang mampu ya engkau. Aku ya Allah. Iya. Bimadza ya Allah, dengan apa ya Allah? Dengan apa aku membayarnya ya Allah? Kata Allah Ta'ala, bi'afwika an akhika, dengan engkau maafin saudaramu, maka engkau mendapatkan surga itu. Akhirnya orang tersebut jamaah mulia, kemudian apa? Membebaskan tuntutan. Ya Allah, ya sudah aku maafin deh. Aku nggak tuntut dia. Yang penting aku dapat surga yang penuh dengan kenikmatan. Qal ya Rabbi fa inni a'fawtu anhu. Aku sudah maafin dia. Kata Allah Ta'ala, ya sudah. Kalau memang begitu, engkau raih tangannya, engkau ajak dia kemudian menuju surga. Jadi orang saat itu jamaah rahimakumullah minta pemaafan. Yang diharapkan oleh orang-orang yang berada di yaumil qiyamah, yaitu apa? Yaitu ampunan, dan yang kedua adalah pemaafan. Loh Pak Ustadz, kalau kemudian pemaafan itu seperti itu, gak ada dong orang masuk neraka. Semuanya diampuni, yang korupsi diampuni sama rakyatnya. Oh enggak, tar dulu Imam mulia. Maka dikatakan jamaah mulia, 3 kelompok orang yang kemudian cepat untuk diselesaikan ya pertentangannya dari tuntutan yang ada. Siapa 3 kelompok orang itu yang diselesaikan tuntutan akhirat? Yang pertama yaitu orang mimman aradallahu alla yu'adzibahu, yaitu orang yang Allah tidak berkehendak untuk mengadab. Jadi Allah tidak berkehendak untuk mengadab. Ya. Jadi kalau kemarin kita ngomong urusan apa amnesti dan polisi, nah itu ada modelnya nanti di akhirat itu. Jadi Allah nggak berkehendak untuk mengadab, itu nggak berkehendak. Ya sudahlah, ya, jaga berkehendak. Nah pertanyaannya, kenapa kemudian Allah nggak berkehendak? Ya tergantung Allah, prerogatifnya Allah. Mungkin orang itu pernah bikin senengnya Allah, bikin seneng. Makanya kata para ulama, la tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Sebagaimana dalam hadis, la tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Jangan pernah kalian remehkan sekecil apapun kebaikan. Jangan pernah kalian remehkan sekecil kebaikan. Siapa tahu kebaikan yang kecil itu, yang gak Anda hitung itu, justru besar di hadapan Allah. Contoh, ya ngaji. Saya ini gimana Pak Ustadz ya? Kalau duduk itu mesti ya nggak mampu, badannya kelentak, lentuk, ya kepala nyender, mata kanan merem, mata kiri melek, pikiran kemana-mana. Mendingan nggak ngaji, mendingan tidur di majelis taklim daripada nggak ngaji. Betul? Loh, betul ya, tidur semuanya sana. Oh, ya. Mendingan tidur di majelis taklim daripada tidur di rumah. La tahkiranna bil ma'rufi syai'a. Sama saja. Ngaji nggak ngaji sama. Wong ngaji juga tidur, mendingan nggak sama. Ngorok di majelis taklim itu punya nilai. Ya, kelompok al-ngorokiyun itu jamaah mulia, ya, itu punya nilai. Makanya dalam mazhab kita dikatakan bahwasanya dalam urusan fikih, tatkala orang itu menjadi makmum masbuk. Dalam aturan fikih jamaah mulia, rakaat itu dihitung kalau menemukan imam dalam kondisi ruku. Dihitung rakaat. Dan rakaat tidak dihitung ketika mendapatkan imam di luar ruku. Jadi ibu datang nih, imam lagi kondisinya ruku. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Allahu Akbar, langsung ruku, dihitung 1 rakaat. Tapi kalau mendapati imam di luar ruku, ya, imamnya lagi apa? Sujud. Allahu Akbar, ya sudah sujud. Maka kita kalau ngikutin sujud gak dihitung. Ya. Kalau ngikutin sujud tetap gak dihitung. Ngikutin
duduk di antara dua sujud tetap gak dihitung, ngikutin tahiyat awal gak dihitung. Dihitungnya adalah saat kita mendapatkan ruku. Pertanyaannya, saat kita jadi masbuk, imam lagi ruku, itu mending main handphone duluan, apa kemudian langsung sujud? Langsung sujud, gak dihitung, apa sekalian nunggu imam berdiri? Apa kata para ulama fikih? Langsung sujud, tapi tidak dihitung. Percuma dong Pak Ustadz, gak dihitung, mendingan tar aja, ya masih bisa garuk-garuk dulu kan itu kan, nunggu imamnya berdiri. Tidak, apa kata para ulama? Justru ini loh hebatnya. Kata para ulama, gak dihitung, tapi yang gak dihitung itu kadang bikin Allah seneng. Wong kamu itu loh gak dihitung kok ngerjain. Berarti kan saking ikhlasnya. Amal yang tidak diperhitungkan oleh seorang itu terkadang bikin Allah seneng. Mantan pelacur, ya, sering dengar kan kisahnya di gurun pasir, sampai merlu-merluin dari atas bawa sepatu bootnya untuk ngambil air, ngasih minum seekor anjing. Dalam hitungan kita ini pelacur loh. Ngasih minum anjing harganya berapa? Anjingnya itu adalah binatang paling najis. Dihitung nggak dalam pikiran kita? Nggak dihitung. Ngapain sih makan anjing? Mau mati kek, bunuh aja. Ya, insya Allah. Ternyata ngasih minum seekor anjing dengan tulusnya dia dari atas, sudah di atas itu. Lihat anjing melet-melet itu, maka turun lagi ngambil air. Bikin Allah seneng. Siapa tahu kemudian, ya Allah ini orang padahal ngajinya nggak kuat loh, tapi dia tetap milih ngaji di pojok sambil merem-merem kayak begitu. Siapa tahu Allah itu ridho. Wow, ya. Umatnya Nabi itu nyari ridho. Muhammadur Rasulullah walladzina amanu asyidda walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum arahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi waridwana. Hidupnya seorang mukmin itu nyari yang halal, nyari Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Yang penting Allah ridho. Duit banyak gak masalah. Yang penting Allah ridho. Pangkat tinggi gak jadi soal. Yang penting Allah ridho. Ya mau ya. Jadi orang itu yang dicari ridhonya Allah. Sehingga setiap perkara yang ia lakukan dihadapkan dengan pertanyaan, Allah ridho apa tidak? Allah ridho apa enggak? Ya Allah ridho apa enggak hal yang seperti ini? Pikir lagi. Nah, ini loh mungkin yang Allah itu ya gak mau untuk mengadab. Kita gak ngerti. Ini orang bikin senengnya Allah. Ini gak bisa dipikir. Itu pelacur. Ngasih minum anjing masuk surga. Lah kita kan orang baik. Ngasih minum Pak Ustadz, surganya lebih tinggi. Itu namanya mikir, beda. Kalau tadi spontanitas. Mau lihat. Ya, jadi ini perkara besar. Ya. Sehingga orang itu kemudian dimaafin oleh Ta'ala. Kelompok yang berikutnya. Yang kemudian dimaafkan oleh Allah SWT di yaumil qiyamah. Siapa itu? Orang yaitu yang kemudian melakukan tobat dari kezaliman yang besar. Orang yang dari pertaubatannya ad-dhaliminal awabin. Orang yang benar-benar tobat dari kezaliman. Jadi ia sudah tobat. Tobatnya sudah benar-benar tobat. Tapi orang yang ditobatin, orang yang kemudian didhalimin itu masih belum memaafkan. Nah ini Allah yang nyelesain. Allah yang punya urusan. Contoh, ya koruptor itu. Koruptor itu jamaah mulia suatu saat kemudian ia tobat. Karena duitnya sudah habis, ya, kemudian bengek nggak sembuh-sembuh, baru benar-benar
tobat, tobat ya Allah, tobat. Tobatnya sungguh-sungguh, yang tahu sungguh-sungguh cuma Allah. Nah, ketika tobatnya sungguh-sungguh, duitnya sudah habis, rumahnya sudah kejual, mau lihat. Pokoknya udah tobat. Nah, tobat itu nggak selesai kecuali apa? Mengembalikan. Tobatnya koruptor itu nggak bakal selesai ya, sampai dia mengembalikan. Nah, kemudian ya tobat sungguh-sungguh. Pokoknya sungguh-sungguh dah. Sungguh-sungguh, tinggal motor satu-satunya pun dijual. Syaratnya begitu, Pak. Untuk apa? Untuk membayar apa yang diambil itu. Tapi masih kurang. Hingga benar-benar tobat, ad-dhalimin apa? Yaitu orang yang kemudian ad-dhaliminal awabin, ketika benar-benar tobat, mati. Lah, tapi kan orang rakyatnya belum memaafkan. Nah, itu loh kemudian rakyat itu disodorin oleh Allah Ta'ala surga. Allah yang atur. Sampai kemudian, ya sudahlah ya Allah, aku maafin aja lah. Yang penting aku dapat mendapatkan surga. Itu ad-dhaliminal awabin. Loh, para jamaah yang mulia. Ya kayak kita umpamanya salah ke orang, kemudian kita apa? Istighfar, mohonkan ampun kepada Allah, tapi kan orang itu nggak ngerti. Atau contoh, kita punya utang ya ke seorang, ya pas kita kemudian pengen bayar, orangnya sudah nggak ada. Padahal ini orang dulu nagih mulu, nagih. Kita masih nanti sampai jengkel ini orang. Pas orang ini meninggal atau orang tersebut pindah, kita baru mau melunasi utang, nyadar kita. Lah pas nyadar, orangnya nggak ada. Pas mau bayar, orangnya nggak ada. Kemana perginya? Lalu kemudian kita tetap mengeluarkannya. Aturan fikih kan begitu. Tetap mengeluarkan jumlah utang itu kepada fakir miskin. Tapi kan piutangnya pasti tetap ngerundel. Enggak bayar kok. Itu kan Anda ngasih ke fakir miskin, bukan ngasih ke saya. Nah, ini loh jamaah mulia, itu nanti tetap ada tuntutan. Ya, piutang itu nuntut, kamu bayar. Aku sudah tobat, aku sudah kasihkan ke fakir miskin karena kamunya enggak ada. Nah, itu nanti Allah yang maju. Allah yang maju. Masih lanjutin kasus ataukah kemudian dapat surga? Ya, insya Allah. Utangnya cuma 10.000 umpamanya, surganya harganya nggak bisa terharga lagi. Ya, triliunan kan itu kan. Maka kemudian orang itu memilih, ya sudah ya Allah, dapat surga saja ya Allah. Nah, ini yang kemudian diselesaikan. Ya sudah, maafin dia, ya, engkau relakan dia, selesai urusan. Itu namanya pemaafan. Siapa lagi yang kemudian dimaafin oleh Ta'ala? Ya, tidak diselesaikan itu. Orang yang menyembunyikan amal saleh. Ya sembunyiin itu amal. Ya suaminya nggak ngerti, anaknya nggak tahu. Ada amal tertentu yang orang nggak tahu. Ya sembunyiin. Cukup antara dia dengan Allah. Yang nggak publikasikan. Insya Allah. Nah ini yang kemudian kesalahan-kesalahan orang itu diselesaikan oleh Allah Ta'ala. Ini kamu dosa. Iya ya Allah. Ini dosa kamu. Iya ya Allah. Iya ya Allah. Ini pemaaf. Ya sudah kalau begitu, ya aku maafin semuanya deh. Aku selesaikan deh. Orang itu juga sudah maafin deh. Aku akan kasih kepadanya agar memaafkan dirimu. Akhirnya orang ini selesai. Selesainya orang ini bukan karena kebaikannya. Tetapi kemudian karena menyembunyikan daripada kebaikan itu, sehingga Allah kasih hadiah, kesalahannya pun disembunyiin oleh Allah SWT. Nah, semua orang membutuhkan pemaafan itu. Jadi yang dibutuhkan pemaafan, yang dibutuhkan oleh kita adalah yaitu ampunan. Maka diriwayatkan anna a'rabiyan sami'a ibn Abbas ya Allah radhiyallahu an yaqra'u wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'anqadhakum minha. Maka diceritakan jamaah yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mendengar orang Badui, orang pedalaman
Yang kemudian ya orang Badui mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhu membacain ayat wa kuntum ala syafa hufaratim minan nar, dan kalian semuanya berada di tepi jurang nerakanya Allah, tapi fa'anqadakum minha, lalu Allah menyelamatkan kalian. Sudah berada di tepi jurang neraka, tapi diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemaafan, insya Allah ini sangat penting. Maka kemudian jamaah muliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan sebab orang itu mendapatkan ampunan sebagaimana diterangkan, yaitu tidak hilang daripada kalimat tauhid, man syahida alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah haramallahu alaihin nar, kharrajahu Muslim. Dalam riwayat Imam Muslim dikatakan, siapa orang yang meyakini gak ada Tuhan selain Allah, kemudian ia meyakini Nabi SAW itu adalah nabinya, maka ia akan diampuni oleh Allah dan haram masuk neraka. Insyaallah. Yang ketiga yang diharapkan oleh manusia di yaumil qiyamah, manusia itu ngarepin apa? Ngarepin rahmat. Bahkan ada dalam salah satu hadis Nabi mengatakan, yaitu apa? Dikatakan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya la yanju ahadum minkum bi amali. Tidaklah orang itu selamat dari nerakanya Allah, masuk surga cuma ngandelin amal. Maka sahabat pun bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah juga engkau ya Rasulullah? Kata Nabi, iya, aku pun juga demikian pula, wala ana illa ayyataghammadani Allah bi rahmatin wa fadlin minallah, kecuali aku dirahmati oleh Allah. Jadi orang saat itu yang diharapkan apa? Rahmat. Rahmat itu Masya Allah. Ya, rahmat itu perkara yang kemudian sangat luar biasa. Bagaimana seorang itu jamaah rahimakumullah mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan dalam salah satu riwayat Imam Muslim. Apa dikatakan jamaah rahimakumullah? Bahwasanya Salman Al-Farisi qala Rasulullah sallallahu innallaha khalaqa yawmal khalaqas samawati wal ardi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Allah menciptakan langit bumi itu dengan menciptakan 100 rahmat. Ya, sedangkan satu rahmat, kullu rahmah qabaq ma bainas samawati wal ard. Satu rahmat itu masing-masing menutupi daripada ruang antara langit dan bumi, saking gedenya. Besarnya luar biasa, nikmatnya luar biasa. Apa dikatakan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan faja'ala minha fil ard. Allah bikin satu rahmat yang ada di permukaan bumi itu. Itu cuma satu. Yang kemudian Allah turunkan di dunia. Satu itu kalian lihat, ya, fabiha ta'tiful walida ala waladiha. Kalian lihat bagaimana orang tua sayang kepada anaknya. Bagaimana kemudian seekor kuda, ya, ia pun kemudian tarik itu kakinya agar tidak menginjak daripada anaknya. Kalian bisa lihat bagaimana sayangnya seekor buaya, yaitu menganga mulutnya hanya untuk menyeberangkan daripada anak-anaknya yang belum mampu berenang panjang. Kalian akan lihat bagaimana seekor kucing tergeletak hanya untuk membiarkan air susunya diambil oleh anak-anaknya. Bagaimana seekor ayam ya siap mengepakkan daripada sayapnya ketika anaknya makanannya diganggu oleh yang lainnya. Itu semuanya bagian daripada satu rahmat. Masih tersimpan 99 rahmat. Wa idza kana yaumul qiyamah. Nanti ketika hari kiamat, yang satu itu digabungkan dengan 99, akhirnya 100 dan diberikan pada mereka orang yang dipilih oleh Allah Ta'ala. Insya Allah. Jadi orang menuju surga itu jamaah mulia, itu ngandelin rahmat. Kenapa ngandelin rahmat? Sebab ibadah kita ini gak bisa bayar nikmatnya Allah. Diceritakan dalam satu riwayat itu ada orang umurnya 500 tahun. 500 tahun umurnya, ya doa ahli sujud, ya Allah matikan aku dalam kondisi sujud. Setiap sujud 500 tahun, ya pengen matinya juga
sujud. Dikabulin, sujud. Maka ia kemudian kata Allah Ta'ala, masukkan orang itu ke surga karena rahmatku. Saat itu ia mengatakan, ya Allah, kenapa aku masuk surga dengan rahmatmu? Aku sujud sudah 500 tahun, bahkan matinya sujud. Orang itu ketika ia mati, dalam kondisi apa kemudian ia mati, itu dihitung sujud selama-lamanya. Dalam kondisi ngaji kok mati, dihitung ngaji selama-lamanya. Amalan itu akan berjalan terus panjang saat ia menggembuskan nafasnya terakhir dalam amalan itu. Jadi orang itu kalau baca Quran, kemudian kok meninggal, itu dihitung baca Quran selama-lamanya. Apa kata Allah Ta'ala? Ya sudah, malaikat timbang dia, timbang. 500 tahun sujudnya itu timbang. Akhirnya ditimbang dengan satu nikmat, nikmat mata. Jungkir jamaah mulia, gak mampu 500 tahun itu bayar nikmatnya. Akhirnya ia mengatakan, ya Allah, masukkanlah aku dalam surgamu karena rahmatmu ya Allah. Maka yang diharapkan saat itu jamaah rahimakumullah, rahmat. Rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya kita kudu nyari yang namanya rahmat. Orang ngaji kayak begini nih Pak. Ini ampunan dapat, rahmat juga dapat. Ajtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Tidaklah orang kumpul-kumpul di rumahnya Allah membaca satu ayat, tadarus satu ayat, membaca satu hadis, tadarus satu hadis. Tidaklah mereka kumpul di rumahnya Allah Ta'ala. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah turunkan sakinah. Sakinah itu tenang. Makanya kalau dalam majelis itu kan tenang. Tenang kan Bu ya? Tenang. Saking tenangnya itu ya Allah. Ya sampai hidup itu kayaknya happy. Saking apanya itu? Saking tenangnya. Semoga tenang lamanya. Ya artinya tenang terus maulid. Orang ngaji dapat tenang. Insyaallah. Makanya doa kafaratul majlis itu yang pertama, subhanakallahumma wa bihamdika. Ya, doa yang kedua, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Nah itu doa apa? Doa bangun dari tidur. Ya. Nah, ini jamaah yang mulia. Maka rahmatnya Allah ini perkara yang besar. Maka disebutkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, rahmat itu akan selalu diberikan kepada Allah, kepada manusia hingga sampai iblis. Iblis itu ngiri. Hatta inna iblis la yastazu sadrahu yaumal qiyamah. Jadi rahmat itu dipilihkan oleh Allah untuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai iblis itu gemuruh dadanya di hari kiamat karena melihat rahmatnya Allah Ta'ala dan syafaat pada para pemberinya. Iblis gak dapat. Makanya disebut iblis, ablas, itu terputus dari rahmatnya Allah. Ya. Orang yang tiada kebaikan, disebut iblis itu karena tidak adanya kebaikan. Ya. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dalam riwayat Ibnu Majah dikatakan ketika Rasulullah SAW dari Anas bin Malik, Nabi SAW membaca satu firman-Nya Ta'ala, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Dialah Allah yang patut kalian bertakwa kepadanya dan yang patut untuk berhak memberikan ampunan. Huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfirah. Maka beliau kemudian mengatakan, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, ya, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, aku yang patut diibadahi oleh manusia, aku yang patut memberikan ampunan ke manusia, aku yang patut memberikan rahmat kepada manusia. Oh, Masya Allah, rahmat. Nyari apa yang bikin daripada rahmatnya Allah Ta'ala. Makanya ada satu hadis, irhamu man fil ardi yarhamhum man fis sama. Sayangi yang di bumi, maka yang di langit akan sayang kepadamu. Rahmat.
Insya Allah. Makanya ada satu doa Allah tadi, seorang badu datang dalam hadis sahih. Yang datang, ya Rasulullah, ya Allah itu maha baik. Ya, ya Allah itu mengkabulkan semua yang dipinta. Ya, aku bingung ya Rasul, kalau minta apa? Ada orang Badu datang. Ya Rasulullah, Allah maha baik. Allah itu mengkabulkan apa yang diminta. Lah aku bingung, mau minta apa? Wong saking banyaknya permintaan itu, aku minta apa ya Rasul? Diterangkan dalam riwayat yang lain, Nabi sambil pegang jarinya. Ucapkan olehmu, Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzukni. Nabi sambil apa itu namanya? Ya, hitung dengan jarinya. Allahumma ghafirli warhamni wa'afini warzukni. Kalau kamu bingung, maka ucapkanlah untukmu, ampun ya Allah, ampuni kami, sayangi kami, selamatkan kami, anugerahi kami. Kata Nabi, 4 ini cukup dunia akhirat. Kata Nabi SAW, 4 ini, ya, 4 ini cukup, permintaanmu dunia akhirat sudah terkumpul di dalamnya. Jadi yang diminta, yang disuruh, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Kenapa? Ampunan itu yang menyelesaikan masalah akhirat. Ampunan itu yang menjadikan hidup menjadi terang. Ampunan itu yang menjadikan hidup itu bahagia. Orang itu hatinya seneng, hidup gak banyak beban, ketika dosa itu diselesaikan oleh Allah, ganjalan hitamnya, ya, batu-batu sandungan dalam hidup yang ada dalam hatinya berawal diselesaikan oleh Allah, hatinya plong, hidupnya enak, dan ia bahagia. Itu ampunan dulu. Makanya Abu Bakar suruh minta ampunan. Dalam satu riwayat, ya datang, ya Rasulullah, ajari aku, alimni, ajarin aku ya Nabi, apa yang aku baca di dalam sholatku. Yang nanya Abu Bakar. Yang ditanya doa di dalam amal terbesar, yaitu sholat. Abu Bakar itu orang yang kata Nabi SAW sudah dikabarkan saat masih hidupnya, 8 pintu surga itu semuanya manggil Abu Bakar. Surga itu rebutan dimasukin oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Andaikan ada Nabi setelahku, Abu Bakar yang pantas jadi Nabi. Insyaallah. Maka Abu Bakar minta, ya Rasulullah, doa apa yang aku baca di dalam sholat? Yang nanya orang terbaik, yang ditanya orang yang lebih terbaik lagi. Ya, persoalannya dalam amalan yang terbaik. Apa kata Nabi? Ucapkanlah olehmu. Ya, ucapkanlah olehmu. Insyaallah. Itu apa? Ya Allah, aku ini dholamtu nafsi dulman katsira. Aku banyak dosanya, aku banyak dolimnya. Ya, Allah, ya. Ini Abu Bakar. Ya, yang mengatakan diajarin Nabi, ucapkan olehmu ya Abu Bakrin. Ya Allah, aku ini banyak kedoliman ke manusia. Dalam tu nafsi dulman katsira wala yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, aku banyak salah ya Allah, ampuni, rahmati ya Allah dosa-dosaku ya Allah. Tidak ada yang mampu memberikan ampunan kecuali-Mu ya Allah. Loh, orang gak ada salah, ya, minta terbaik amal, disuruh minta ampun. Kenapa? Ampunan ini syarat pertama orang masuki surga. Syarat jadi hamba itu ampunan. Makanya Allah terangkan, fadkhuli fi ya ibadi wadkhuli jannati. Masuklah kamu dalam kelompok hambaku,
masuklah kamu dalam surgaku. Sebelum orang masuk surga itu kudu jadi hambanya Allah Ta'ala. Lah apa ciri hamba itu? Ngerasa salah. Apa ciri hamba itu? Minta maaf, namanya hamba kok. Kalau juragan tinggal nuding-nuding kan itu kan. Nah, juragan. Kalau pembantu, saya yang salah juragan. Ya, Masya Allah. Ya. Nah itu makanya dikatakan, Allahumma firli, ya Allah ampuni aku. Ampuni aku. Allahumma firli warhamni. Yang kedua, rahmati aku, sayangi aku. Rahmat ini yang menjadi sebab lancarnya orang surganya Ta'ala. Walaupun amalannya kecil. Kalau Allah bikin rahmat, selesai. Ya, yang masuk surga asbab rahmatnya Allah. Allah senang sama orang itu, masuk surga. Insya Allah. Pakai kata Nabi, doa 4 ini. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku, wa'afini, selamatkanlah aku. Selamat, duitnya selamat, keluarganya selamat, badannya selamat, hidupnya selamat, matinya selamat. Selamat semua. Ya. Selamat Raharjo, sudah selamat Raharjo. Ya mamul ya. Jadi bagaimana hidup itu selamat? Ya. Makanya sehat itu juga belum tentu selamat. Makanya doanya orang dulu itu, semoga sehat wal afiat. Apa afiat itu? Selamat. Cuma selamatnya itu afiat nggak bisa terjemahin loh. Saking panjangnya terjemahnya. Maka cukup bahasa Arab, afiat. Sehatnya bahasa kita, afiatnya bahasa mereka. Orang-orang ya dalam Quran. Ya. Sehat wal afiat. Kenapa? Tidak semua sehat itu afiat. Makanya kalau ada dulu mensana in kompore waksano kan itu kan. Lah itu gak berlaku, Pak. Maling-maling itu badannya sehat. Ya. Badannya maling-maling itu sehat, koruptor tuh sehat-sehat, ya. Pelakor-pelakor itu juga sehat. Kalau nggak sehat nggak jadi yang ya. Benges, males ya. Cakep tapi bengek, males ya. Masya Allah. Nah, berarti afiat, sehat wal afiat, sehatnya afiat, sehat yang selamat. Makanya doa yang ketiga itu selamat. Afini itu panjang, maaf ya. Insya Allah. Ya. Afini itu panjang. Karena selamatnya panjang. Selamat dunia akhiratnya. Ya. Nggak cuma selamat fisiknya. Lah kemudian yang terakhir. Yaitu apa? Warzukni. Anugerahi kami ya Allah. Allah anugerahi. Allah anugerahi hati yang bagus. Allah anugerahi rizki yang bagus. Allah anugerahi kesehatan yang bagus. Itu namanya anugerah. Makanya Nabi mengatakan, hei ucapkan perkara ini. Ya Allah ampuni aku, sayangi aku, selamatkan aku, anugerahi aku. Cukup 4 itu kalian bisa hidup nikmat dunia akhirat. Masya Allah. Berarti ada rahmat di situ. Nah, berarti di akhirat itu yang dicari adalah rahmat. Masya Allah. Ada suatu ketika jamaah mulia. Cerita dari Abdullah bin Abu Aufah. Diceritakan Nabi SAW bersabda. Nabi SAW bersabda bahwasanya Allah itu lebih sayang daripada seorang ibu kepada anaknya. Dalam satu riwayat, ya, satu ketika ada seorang tawanan yang kehilangan anaknya yang kecil. Ibu kehilangan anak. Wah, nangis. Nangis, cari sampai lelah, letih. Panjang ceritanya hingga akhirnya anak itu ketemu. Ketika seorang ibu lelah kehilangan anak mencarinya, tiba-tiba ketemu, wah digendong anaknya, digendong, didekap, disusuin, saking sayangnya. Kata Nabi SAW, ya fulan, ya ayah sahabat, apakah tega, ya Masya Allah, apakah tega ibu itu melemparkan anaknya? Ya Rasulullah, enggak mungkin ya Rasul. Seorang ibu yang seperti itu tega ngelemparin anaknya. Betapa sayangnya dia ke anaknya. Apa kata Nabi? Allahu arhamu bi'ibadi min hadi biwaladiha.
Allah lebih sayang pada kalian daripada ibu kandung kalian pada kalian. Oh, Masya Allah. Allah lebih sayang kepada manusia, umatnya Nabi, daripada ibu kandung kita kepada kita. Ibu kita, ya itu sayang urusan daripada hartanya, ya kesehatannya, badannya, perkembangan pikiran. Lah Allah, gak cuma sayang itu, sayang dunia dan akhirat. Kasih makan, kasih hidup, kasih nafas, kan itu kan. Kasih bisa ngerti ilmu, sampai kemudian di akhiratnya yang panjang itu perjalanan hidupnya, ya dirahmati Allah Ta'ala. Rahmatnya Allah lebih sayang. Sehingga dikatakan, ya, dikatakan bahwa inna rahmati, yaitu sesungguhnya rahmatku itu lebih besar daripada yaitu kemurkaanku. Nyari rahmatnya Allah. Nah, terakhir kita ceritakan dalam kitab ini. Insya Allah, ya. Kalau panjang-panjang nanti ngelihat jam jamaah. Ada ceritanya, ada cerita. Diceritakan dari Abu Nu'aim. Ya, ceritakan dari Abu Nu'aim. An Ishaq bin Suwaid. Suatu ketika jamaah yang mulia, diceritakan ada dua orang, ya, semua orang di akhirat itu kemudian diperiksa oleh Allah. Ketika diperiksa oleh Ta'ala semuanya selesai, tinggallah dikatakan dua orang. Masya Allah. Ya, fayabqa rajulan fayu'maru bima ilan nar. Ada dua orang. Dua orang itu kemudian Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, malaikat, periksa lagi kebaikannya. Unduru ila hasanat. Periksa kebaikannya. Diperiksa. Ya Allah, ya, gak ada kebaikannya ya Allah. Gak ada kebaikannya, ya sudah. Ya, fayu'maru biya ilan nar. Fulan, masuk neraka kamu. Jalan kamu ke neraka. Maka yang satu noleh, fayal tabdu ahaduhuma. Yang satu noleh. Ini cerita, bukan dongeng, cerita yang ada dalam riwayat. Ya, itu dalam satu riwayat. Orang yang disuruh masuk neraka tadi itu, Pak, akhirnya noleh ke belakang. Nah, ketika noleh, maka saat itu kemudian Allah Ta'ala mengatakan, ruddu. Balikin dia. Ketika balik ditanya, ya, lima taltafita. Apa yang menjadikan kamu noleh? Kamu tadi noleh ngapain? Kamu loh disuruh masuk neraka, kok malah noleh? Kuntu arju an tadkhulanil jannah. Ya Allah, aku gak nyangka engkau sekejam ini, katanya. Orang itu. Aku itu, ya, mengharapkan masuk surga. Engkau kan punya rahmat. Aku noleh itu, masa iya, ya, aku masuk neraka. Karena aku masih berharap engkau itu masukkan aku ke surga. Apa kemudian dikatakan? Malaikat, masukkan dia ke surga. Masukkan. Gak jadi ke neraka, gak jadi. Ya, gak jadi ke neraka. Aku rahmati dia. Gak jadi ke neraka. Lah masuk surga. Pakai noleh lagi. Kenalnya. Ya, pakai apa? Masih ada harapan. Ketika itu idza dzakarahu wa kana Rasulullah SAW idza dzakarahu, maka ya rasurur fi wajhi. Maka ketika itu dilihatlah Nabi itu wajahnya sangat gembira ketika menceritakan hadis ini. Ya Allah, saking sayangnya Allah, gak tega lihat orang noleh itu loh, yang masih mengharapkan, ternyata Allah masukkan ia ke dalam surga loh. Masya Allah. Modalnya apa? Modal noleh. Masya Allah, ya, modal noleh. Makanya ada dalam satu riwayat, jamaah rahimakumullah, dalam salah satu riwayat hadisnya, hadis sahih, yaitu bahwasanya la yamutanna ahadukum, tidaklah orang itu mati illa wa huwa yuhsinu dhanna billahi ta'ala. Tidaklah orang itu mati, tidaklah orang mukmin itu mati kecuali ia husnudzon ke Allah. Husnud ke Allah. Jadi orang itu ketika meninggal dunia, ya, tatkala ia husnudzon, maka Allah inda dhonni abdi bihi. Allah itu bergantung daripada husnudzonnya seorang hamba. Makanya kata para ulama, ketika ada orang itu mau meninggal dunia, omongin yang baik.
Bu, ibu ini orangnya baik banget. Surga insya Allah. Dimaafkan insya Allah. Orang banget bu. Nggak usah banyak pikiran. Ya insya Allah. Husnul khotimah insya Allah. Itu akhirnya apa? Muncul husnudzon ke Allah. Lalu mati. Husnul khotimah. Tapi kalau diomongin. Bu, tobat bu. Mumpung masih ada nafas bu. Astagfirullah. Astagfirullah. Banyak dosa. Lalu orang ini kemudian suudon. Kayaknya saya nggak diampuni. Saya banyak dosanya. Korupsi belum dibayar. Kan itu kan. Lalu mati, maka sesuai dengan donnya ke Allah Ta'ala. Loh ini modelnya apa? Noleh jamaah mulia. Husnudzon ya Allah, walaupun saya ini lelah letih, tiap ngaji mulai awal ustadznya assalamualaikum, saya bismika Allahumma ahya wa amut. Gak apa-apa, yang penting saya ngaji ya Allah. Yang mengharap rahmatnya Allah Ta'ala. Maka modal tidur itu semoga mendapatkan rahmatnya Allah. Alhamdulillah. Nah jamaah mulia yang kita sampaikan ya sampai pada apa tadi? Tidur dalam majelis taklim dapat rahmatnya Allah. Maka ajak semuanya, ayo tidur Sabtu pagi ya kita tidur bareng-bareng di Masjid Az-Zumar. Ngajaknya bukan ngajak ngaji, ngajak tidur. Enggak apa-apa, nanti lama-lama ya suka ngaji gitu ya. Demikian semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. 3 hal yang diharapkan yaumil qiyamah, ampunan, pemaafan, rahmat. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Ya. Apa itu? Di situ disebutkan semua makhluk masuk neraka karena kodratnya begitu gitu kan. Apa pengertiannya Pak Ustaz? Itu salah terjemahnya. Setiap orang itu melintasi, bukan masuk. Melintasi neraka. Melintasi neraka itu maksudnya lewat jembatan Shiratal Mustaqim. Nah, Shiratal Mustaqim itu adalah jembatan yang berada di atas neraka. Jadi nggak semua orang masuk neraka. Jadi yang ada itu adalah apa? Yaitu orang melintasi neraka. Melintasi maksudnya lintasi jembatan Shiratal Mustaqim. Oh, masa kita masuk neraka surga Pak? Ngaji kayak begini insya Allah. Kemudian surga. Pak Ustadz yang satu lagi. Pada saat roh kita udah dicabut katanya. Saya baca di buku Tazkirah karangan Samsudin Qurtubi. Pada saat dimandikan, dikafankan. Roh itu katanya naik ke ars. Apa iya Pak Ustadz? Roh itu kemudian mulai tercabut, ia akan menuju ke langit. Makanya Nabi mengatakan, idza qubidur ruh tabi'ahul basar. Ketika ruh dicabut, maka diikutin pandangan mata. Pandangan mata itu ngikutin tercabutnya ruh. Oh berarti dari bawah ke atas, lepas dia. Di bawah malaikat, ya, di bawah malaikat. Ada namanya dakyail, ada yail, ya. Maka dibawa oleh malaikat itu tergantung model ruhnya. Nah ketika ia dimandikan, maka ruh itu diperlihatkan Allah Ta'ala, ia melihat jasadnya yang dimandikan. Maka orang mati itu lebih sensitif daripada orang hidup. Sehingga tangan-tangan orang yang mandiin itu kalau ia ahli maksiat, ahli korupsi, itu seperti mencabik-cabik, memukul-mukul daripada jenazah. Jadi ia tahu. Ya, nah itu wallahu a'lam. Oh, tanya Ustaz. Ya. Kita kan tadi cerita untuk menggapai rahmatnya Allah gitu Ustaz ya. Ya. Tapi di sisi lain kadang-kadang saya ini suka kebentur dengan pemikiran, bukan pemikiran maksudnya ibadah yang ada rambu-rambu gitu Ustaz. Jadi ini tidak boleh, ini yang dilarang oleh ini. Jadi tanda petik ya Ustaz, itu bid'ah gitu Ustaz. Jadi kaitan dengan itu gimana gitu Ustaz? Jadi supaya kita tetap mendapat rahmat Allah tapi ini jangan dilakukan gitu. Iya. Itu gimana Ustaz? Musim-musim hujan kayak begini nih. Kadang-kadang kodok itu ngaji. Ya. Qul in kuntum. Qul in kuntum. Qul in kuntum. Makanya yang enggak ngaji diledekin, cetek. Cetek. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan ya Rasul, siapa orang yang ingin mendapatkan ampunannya Allah,
cintanya Allah, rahmatnya Allah, kudu ngikutin Nabi. Jadi untuk dapat rahmat itu ya harus ngikutin Nabi SAW. Lah ngikutin Nabi SAW itu qauliyah, fi'liyah, takririyah. Hadis itu tidak hanya yang dikerjakan oleh Nabi. Jadi kalau ada orang ngomong, kita tidak boleh mengerjakan kalau suatu nggak dikerjakan oleh Nabi. Ini total nggak benar. Ya, bukan salah sedikit. Total nggak benar. Kita bisa berdebat 1 jam. Itu berarti yang motong hadis itu seolah-olah cuma yang dikerjain oleh Nabi. Hadis itu adalah yang dikerjain Nabi. Yang diomongin Nabi namanya qauliyah. Yang didiemin Nabi namanya takririyah. Itu. Jadi itu cara mendapatkan rahmatnya Allah Ta'ala. Seperti apa umpamanya yang dibilang tadi? Maulid. Maulid itu apakah mendapatkan rahmatnya Allah? Isinya maulid apa? Isinya maulid itu Pak Ustadz, ngingetin ada Nabi menjadi rahmat bagi kita. Ya, isinya maulid itu adalah tausiah cerita tentang Nabi. Isinya maulid itu adalah dalam rangka yaitu apa? Ya, memberikan takliman wa irsyada, yaitu taklim, kisah nabawiyah, sirah Nabi, diambil hikmahnya. Isinya maulid itu yaitu apa? Sodako makan. Ya. Nah tadi itu Pak, mulai daripada cerita Nabi, ngingetin Nabi, niatnya sodako makan, itu boleh apa dilarang? Boleh, cuma judulnya maulid. Judulnya itu Rondo Royal, gak enak dengernya. Ya, pagi-pagi kayak begini ini Pak, enaknya ditemenin secangkir kopi sama Rondo Royal. Ini apa? Gak bener, zina. Loh, Rondo Royal kok zina? Rondo Royal itu tape dikasih tepung, digoreng. Itu dikasih nama Rondo Royal, bukan janda genit. Paham gak saya ngomong itu? Namanya hot dog. Apa hukumnya hot dog? Haram. Berarti makan anjing anget-anget kuku. Anda salah, hotdog itu halal. Sebab hotdog itu isinya daging sapi dikasih sayur. Itu namanya apa? Hotdog. Ya. Kadang judul itu beda. Yang dilihat itu kudunya intinya. Ada orang judulnya maulid, gak ada masalah. Ada orang judulnya simposium, ya gak ada masalah. Ada orang judulnya itu taklim. Taklim Pak Ustadz Rabiul Awal, tolong ceritakan kisah Nabi sekelumit. Judulnya taklim. Bid'ahnya di mana? Bid'ah itu adalah perkara yang menyimpang, yang gak sesuai dengan dalil fi'liyah, dalil qauliyah, dalil takririyah. Nabi gak ngerjain, belum tentu dilarang oleh Nabi. Udah ngomong. Nabi sudah ngomong. Doa setelah selesai sholat, gak ada dalil. Maka salafus soleh setelah selesai sholat langsung pergi zikir, gak perlu doa. Anda ngomongnya kenceng begitu sih. Nabi gak ada dalil, Nabi doa. Anda hidup tidak di zaman Nabi. Taunya Nabi ini ngerjain apa? Dari dalil, dari hadis. Sedangkan Nabi bilang doa yang mustajabah, doa tengah malam atau doa sepertiga malam terakhir dan ba'dal maktubah. Itu Nabi ngomong. Ngomongnya Nabi namanya dalil. Dalilnya qauliyah. Nabi gak ngerjain. Nabi gak ada cerita doa setelah selesai sholat. Memang gak ada. Fi'liyahnya gak diceritain. Tapi ucapannya Nabi ada. Namanya qauliyah. Nah, makanya gak bisa. Dikit-dikit gak boleh. Dilarang. Gak boleh. Dilarang. Mana dalilnya? Dalil itu tidak cuma fi'liyah. Tetapi qauliyah. Ada diemnya Nabi. Buka hadis Bulughul Maram yang ke-200. Ya. Apa dikatakan? Kata Hasan bin Sabit, ketika aku bersandung ansyidu fil masjid. Ketika aku senandung di masjid, syair di masjid, maka Umar marah. Umar mendelik. Maka aku mengatakan kepada Umar,
Sungguh aku pernah bersenandung di masjid dan ada orang yang lebih baik khairun minka, lebih baik darimu. Umarnya mau marah karena Hasan bin Sabit bersyair, dia tukang syair. Tapi Hasan bin Sabit ngomong, ya, aku ini pernah bersyair. Ada orang lebih baik darimu. Ya, hadisnya sahih. Ya, berarti diamnya Nabi itu boleh. Sehingga para ulama mengatakan bersyair di masjid itu boleh. Karena Nabi pernah diem. Tapi kan ada larangan Nabi, qauliyahnya Nabi. Ya, berarti digabungkan. Oh, berarti kalau yang syairnya bagus boleh, yang syairnya nggak bagus, nyanjung-nyanjung pemerintah, ya, perkara-perkara buruk berarti nggak boleh. Hadis itu nggak berdiri sendiri satu-satu, gabung, ada macam-macam hadis. Gitu, Pak. Jadi untuk mendapat rahmatnya Allah dengan cara ngikutin Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Ustaz Ya, bertanya, kemana? tadi disampaikan seorang koruptor nggak bisa selesai sampai dia mengembalikan. Kalau dia korupsi 10 miliar, terus diputus di pengadilan membayar 2 miliar aja, dikurung 1 tahun. Apakah itu udah selesai? Nggak selesai. Jawabannya tegas, nggak selesai. Selesainya adalah pertama mengembalikan semuanya, yang kedua meminta maaf. Balikin itu belum tentu maafin. Maafin itu belum tentu balikin, kan gitu. Maka syaratnya 2. Sebagaimana tobatnya iblis di zaman Musa. Tobat itu kata Imam Ali dalam kitab At-Tadhkirah juga ada 6 model sesuai dengan model dosanya. Maka zaman Nabi Musa, iblis datang, "Hei Musa, aku mau tobat, ngomong dong sama Allah." Wa kallamallahu Musa taklima. Kamu kan bisa ngomong. Ringkas ceritanya, kata Allah Ta'ala, "Ya sudah, hai Musa, aku terima tobatnya dia, syaratnya nyari kuburannya Adam." Diterangkan dalam kitab Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali jilid yang kelima. Apa kemudian kata iblis? "Hei Musa, kalau memang tobat itu harus nyari kuburannya Adam, ya, gak sudi aku nyari. Saat dia hidup aja aku gak mau tunduk, apalagi saat dia mati." Nah, akhirnya iblis itu gak mau tobat selama-lamanya. Gara-gara apa? Syarat tobatnya minta maaf ke Adam. Gengsi dong, sorry lah ya. Lebih baik ke neraka daripada minta maaf. Loh, itu iblis. Nah, yang begitu itu iblis. Jadi artinya iblis itu gak diterima tobatnya. Karena syaratnya sesuai dengan dosanya. Orang korupsi ngambil uang rakyat, gak bakalan diampuni Allah. Walaupun sujud sampai jidat itu hancur. Walaupun tiap hari baca Quran hatam, gak bakal diampuni Allah. Sebab dosa itu ada 3 model. Dosa yang tidak diampuni, syirik. Yang kedua, dosa diampuni dengan syarat. Ya, yang ini tadi, yang ribet itu urusan horizontal. Baru yang ketiga, yaghfirul mayyasha wa yu'adzi mayyasha. Dosa selain itu. Lah, korupsi, dosa model kedua. Allah nggak bakal ngampunin. Karena Allah sendiri negesin, Nabi sendiri negesin. Dosa yang Allah nggak bakal ngampunin. Kecuali rakyatnya maafin, duitnya balikin. Sampai nggak punya duit sama sekali, lah nanti tos-tosan dengan Allah di akhiratnya itu. Wallahu a'lam. Itu enak saja, korupsi 10 miliar baliknya cuma 1 miliar. Ya. Yang enggak enakan orang kaya gimana? Enakan orang kaya. Orang kaya saja sekarang itu disuka miskin juga. Cuma di dunianya ini lewat tolnya nggak bisa karena jalan kaki. Enakan orang kaya tapi dermawan gitu. Gitu. Yang masuk neraka yang pelit-pelit itu, yang pelit-pelit itu. Gitu. Dah, wallahu a'lam. Udah, Pak? Udah, Bu ya? Pulang, Bu ya? Ya gimana, Bu? Haji. Tadi itu yang masalah 4 doa itu, apakah sudah termasuk di dalam doa di antara 2 sujud? Itu doa akhir. Berarti sebelum salam. Ulama mengatakan itu doa termasuk doa tahiyat akhir sebelum salam. Allahumma inni dolamtu nafsi dulman katsira. Ya, dan boleh dibaca di sujud, diperbolehkan. Yang 4 tadi itu. Oh, Rabbi firli. Itu di luar itu. Itu doa umum. Enggak, maksudnya apa itu yang termasuk di dalam doa di antara 2 sujud yang
Artinya apakah boleh? Bukan, apakah itu termasuk Oh, di dalam? enggak termasuk. Jadi dia bikin doa sendiri. Ya, itu tidak termasuk di dalam sholat. Ya, itu doa umum. Ya, doa secara umum. Kalau yang ini dolam tu nafsi itu doa akhir tahiyat sebelum salam. Karena Nabi mengatakan, Abu Bakar mengatakan, ajarkan aku doa yang aku baca di dalam sholat. Ya, sehingga Nabi ajarkan itu para ulama. Di mana itu? Berarti diletakkan, karena doa panjang itu hanya ada pada 2 tempat di dalam sholat itu. Pertama, sujud. Kedua, tahiyat. Jadi 2 tempat untuk memperpanjang doa di dalam sholat itu apa? Pertama, saat sujud. Dan yang kedua, saat tahiyat. Itu. Maka ulama mengatakan kebanyakan setelah tahiyat akhir sebelum salam. Yang Rabbi firli warhamni Allahumma firli warhamni wa'afini warzuqni, itu bebas, itu doa umum. Ya, Allah. Demikian apa Ibu ya? Udah Bu? Pulang ya? Iya katanya. Makanya Masya Allah ya, semoga Allah rahmati kita semuanya. Para jamaah rahimakumullah yang kita sampaikan, semoga manfaat dengan bacaan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.